3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan ini tugas besar kami, yaitu dengan mata kuliah statistik dan probabilitas. Di sini kita beranggotaan 2 orang. Yang pertama Abdul Waris Ramadan dengan NIM 185 dan saya Ahmad Amirullah Salawatu dengan NIM 283. Kita akan langsung jelaskan untuk pertama, yaitu dengan judulnya kita mengambil pengaruh teknologi terhadap budaya. Pertama, ringkasan. Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengaruh perkembangan iptek terhadap budaya di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pengisian kuesioner oleh 24 orang responden yang diantara lain untuk menilai bagaimana pandangan mereka terhadap pengaruh iptek terhadap budaya. Secara ringkas, jawaban responden atas seluruh pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil tabulasi data terhadap jawaban dari 5 pertanyaan dari 24 orang responden dapat disimpulkan bahwa hampir 65% jawaban responden terhadap pengaruh iptek terhadap budaya memiliki nilai positif. Selain itu, sisanya menyatakan bahwa iptek memiliki pengaruh negatif terhadap kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, hasil analisis rinci terhadap jawaban responden dalam pertanyaan terkait dengan pengetahuan budaya, praktek budaya yang masih berlaku, dan produk fisik kebudayaan yang berwujud artefak atau bangunan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, secara umum mengetahui budaya yang terjadi di era sekarang cenderung berkembang secara signifikan, apalagi terhadap kaum milenial pada saat ini. Yang kedua, tingkat praktek budaya dalam perkembangan masa kini cenderung stabil, yaitu tidak rendah dan tidak tinggi, berdasarkan pengisian responden. Dan yang terakhir, ketiga ini dalam hal produk fisik kebudayaan seperti artefak dan bangunan khas bangunan masih banyak terdapat era sekarang ini, di mana ciri khas dari wujud fisik itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Kita masuk di bab 1, yaitu latar belakang. Perkembangan iptek sangat banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, informasi, dan komunikasi, politik, dan lain sebagainya. Semua manfaat iptek tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perkembangan iptek selalu sering dengan perkembangan kebutuhan manusia. Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya, maka perkembangan iptek pun akan semakin canggih. Karena pada hakikatnya perkembangan iptek itu bertujuan untuk bagian membantu manusia mengisi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Perkembangan iptek sangat pesat dan begitu cepat. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai perkembangan atau dorongan yang ingin dipenuhi oleh manusia dalam kehidupan, baik itu kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi, kelompok, maupun kebutuhan negara dan bangsa secara umum. Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini pasti akan berdampak terhadap kebudayaan masyarakat, terkhususnya di Indonesia. Di dalam konteks masa kini, kekayaan kebudayaan dalam berkaitan dengan produk-produk kebudayaan terkait 3 wujud kebudayaan, yaitu pertama, pengetahuan budaya, perilaku budaya atau praktek budaya yang masih berlaku. Yang ketiga, ada produk fisik dan kebudayaan wujud, ini artefak atau bangunan. Beberapa hal yang berkaitan dengan 3 wujud kebudayaan tersebut yang dapat dilihat adalah antara lain produk kesenian, sastra, tradisi,
gaya hidup, sistem nilai, dan sistem kepercayaan. Keragaman budaya dalam konteks penelitian ini lebih diartikan sebagai produk atau hasil kebudayaan yang ada pada masa kini. Bab 2, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan. Oke, pada bab 2 ini kita akan membahas kajian pustaka, di mana pada penelitian ini kita melakukan kajian itu berdasarkan pustaka oleh yang pertama itu faktorolog Alvin Toffler, di mana ia menyebutkan zaman ini sebagai zaman informasi. Menurut Toffler, penguasa pada zaman informasi yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi adalah orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi masa modern. Karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia dapat mengendalikan dunia. Kemudian yang kedua, yaitu saya terdapat dari pendapat Purnomo dan Zakharis yang mengatakan pertengahan tahun 1960-an ketika komputasi menyebar dan negara-negara industri utamanya dunia bergeser dari industri manufaktur ke industri jasa, para ilmuwan menandai hal tersebut sebagai munculnya fenomena masyarakat informasi atau information society. Ide munculnya masyarakat baru ini terjadi karena fenomena tersebut dipercaya mempunyai implikasi sosial kuat. Daniel Bell menerangkan bahwa masyarakat ini akan menuju masyarakat yang lebih partisipasif, terdesentralisasi, dan lebih demokratis. Nah, dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi akan sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat, baik dari individu, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan pada laporan penelitian kali ini, saya menarik beberapa pembahasan yang telah disampaikan berdasarkan yang di awal tadi atau pada latar belakangnya tadi. Oke, bisa lanjut ke pada slide berikutnya. Oke, bab 3-nya saya akan jelaskan bab 3-nya. Bab 3-nya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian gunakan adalah yang kami gunakan adalah metode perkembangan, karena dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perkembangan, yaitu kita sini hanya membahas perkembangan masyarakat secara terhadap berdasarkan perkembangan teknologi, baik itu dari perilaku individu, perbuatan, budaya, dan lain-lain. Untuk bab 4-nya saya persilakan lagi teman saya Abdul Waris. Oke, di sini pada bab 4 ini merupakan analisis dari hasil kuesionernya. Yang pertama, adapun hasil kuesionernya itu dari 5 pertanyaan dan dijawab oleh 24 responden. Untuk mengharap efek terhadap budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada pernyataan pertama menanyakan tentang pendapat tentang pengaruh impact terhadap budaya, dan didapatkan bahwa hampir semua 60% jawaban responden terhadap pengaruh iptek terhadap budaya itu memiliki nilai positif. Selain itu, sisanya menyatakan bahwa iptek itu memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebudayaan di Indonesia. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, menanyakan tentang tingkat pengetahuan kebudayaan pada kaum milenial. Pada pernyataan ini, peneliti menyuruh responden untuk memilih tingkatan dari rendah ke tinggi dengan nilainya 5 poin. Dan hasilnya didapatkan pada tingkat pertama itu tidak memiliki responden, atau bisa dikatakan bahwa pengetahuan itu untuk kebudayaan itu masih terdapat di Indonesia. Kemudian untuk tingkat yang kedua itu mendapatkan jumlah respondennya 2 dengan presentasinya itu 12,5%. Kemudian untuk poin yang ketiga atau tingkat yang ketiga itu terdapat 11 responden yang setuju dengan nilai persentase yaitu 45,8%. Kemudian untuk yang keempat atau tingkat yang keempat itu terdapat 8 responden yang setuju dengan presentasi 33,3%. Kemudian pada yang kelima itu terdapat 2 responden dengan persentase 8,3%. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Sebelum itu mohon maaf kepada Napo untuk soalnya ini terhalang oleh bar hitam ini. Ya. Terhalang oleh bar hitam. Terhalang. Ini sudah. Tuh, contohnya tuh. Buka di dia. Oh, biar saya jelaskan. Oh ya.
Pada pertanyaan ketiga menyatakan tingkat praktek ini kebudayaan pada kaum milenial. Pada pertanyaan ini peneliti menurut respondennya itu ini memiliki tingkat rendah, ini tinggi-tinggi, rendah tinggi dengan 5 poin. Untuk yang satu hanya mendapatkan ini 1 suara, 1 responden, ini 4,2%. Untuk yang kedua mendapatkan 6 suara dengan 25%. Untuk yang ketiga mendapatkan 7 suara dengan 29,2%. Untuk yang keempat, ini tingkat keempat, mendapatkan 6 suara dengan 25% dan tingkat limanya hanya mendapatkan 4 suara, ini 16,7%. Pada pertanyaan keempat menanyakan ini tentang produk fisik kebudayaan yang berwujud artefak atau bangunan. Pada pertanyaan ini peneliti ini mengurus responden untuk memilih tingkat dari rendah tinggi dengan 5, yaitu hasilnya untuk tingkat pertama 0% yaitu tidak dipilih. Untuk tingkat kedua 1 suara ini dengan 4,2%. Untuk tingkat 3 8 suara dengan 33,3%. Untuk tingkat 4-nya sama yaitu 8 suara dengan 33,3%. Untuk tingkat 5-nya 7 suara dengan 2,98%. 9,2%. Pada pertanyaan kelima itu menanyakan tentang contoh pengaruh ke perkembangan teknologi terhadap budaya. Dari jawaban responden kebanyakan pengaruh iptek terhadap budaya itu cenderung terlihat pada perubahan gaya hidup masyarakat, baik itu dalam bidang seni, tradisi, sistem nilai, dan lain-lain. Bab 5-nya kesimpulan bisa dijelaskan oleh teman untuk saudara Waris, Abdul Waris. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, pada bab 5 ini merupakan kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, perkembangan iptek di Indonesia membawa dampak yang berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan iptek ini, perubahan secara signifikan itu terjadi terlebih terhadap gaya hidup, kesenian, perilaku, dan juga sistem nilai-nilai terhadap masyarakat. Dengan perkembangan iptek ini, para kaum milenial memiliki pengetahuan tentang kebudayaan teknologi yang hampir seimbang dan menjalankannya dengan selaras. Selain itu, praktek kebudayaan di Indonesia pun masih ada, namun dengan penyesuaian dengan teknologi dan menjadi harmonisasi, walaupun itu merupakan wujud evolusi budaya itu sendiri. Selain itu, juga walaupun dengan perkembangan iptek itu sendiri, namun dalam segi produk fisik kebudayaan masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi adalah satu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi itu mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oke. Itu saja penjelasan untuk PP-nya. Untuk analisis regresinya, ini analisisnya kita menggunakan regresi dengan menggunakan aplikasi dengan codingan Python. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini itu saja yang kami jelaskan dari tugas besar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.